Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Suatu iman rahimakumullah, dina ayat ke-23 seatas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk beriman pada Rasulullah SAW dengan gaya bahasa sekaligus menantang bagi mereka yang merasa ragu untuk membuat satu surat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-24 langsung menuntut pada hasilnya. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wa hijarah mu'iddat lil kafirin. Maka jika kalian tidak bisa membuatnya satu surat dari yang semisal dengan Al-Qur'an, walan taf'alu, dan kalian pasti tidak akan bisa membuatnya. Kalimat penafiannya berbeda. Yang pertama dengan kalimat lam, penafian yang terbuka. Jadi tidak bisa ini masih terbuka. Sedangkan kalimat lan taf'alu yang maknanya itu mudawwamah wal istimrar, artinya ini tidak akan pernah bisa. Dan pembuktian ini hingga sampai saat ini, bahkan sampai nanti kelak di hari kiamat pun tidak ada manusia yang bisa mendatangkan satu surat atau mungkin satu ayat pun dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menyaingi, yang menyamai terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi gaya bahasa, baik dari kebenaran masa lalu, kebenaran masa yang akan datang, ataupun mukjizat-mukjizat ilmiah dan segala yang ada dalam unsur Al-Quran. Bagi mereka yang mendalaminya akan terus mendapatkan keindahan-keindahan dan kebaikan-kebaikan, serta hal-hal yang justru tidak ditemukan oleh orang-orang yang tidak membacanya. Bahkan dari orang-orang yang suka membaca pun ketika membaca lagi kapanggih deui. Dulu ketika mengatakan bahwa dalam bahasa Arab itu celaka itu halaka, namun ketika ditemukan di dalam kalimat surah Al-Lahab tabat itu dengan kalimat celaka juga, maka timbul pertanyaan, apa bedanya halaka dan taba itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat halaka. Halaka mah celakanya itu masih kene aya untungna. Dengan urang mun celaka tabrak-tabrakan, untung nu rusak teh motorna lain jelema. Untung kene motorna rusak, sukuna potong sabelah, untung sabelah. Nu sabelah kene. Duanana untung hirup kene. Tapi kan kakoma oke, untung kene, itu disebut dengan halaka. Tapi kalau taba itu tidak ada untung sama sekali, hancur sehancur-hancurnya. Dan itu yang dikatakan bagi Abu Lahab, tidak ada yang berguna baginya walaupun dari apa yang dia kasabkan. Bahkan pembuktiannya, Utaibah, anak keduanya yang masuk Islam itu tidak memberikan sama sekali keuntungan bagi Abu Lahab. Terjadi jariah sabab beda keimanan. Nah demikian bagi orang-orang yang beriman, semakin membuka, semakin mengkaji, itu akan menemukan bagaimana Al-Quran itu adalah suatu yang benar, maha benar, dan tidak ada yang bisa menyainginya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala walang taf'alu adalah suatu pemestian, dan Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan juga sudah mengetahui bahwa memang tidak akan ada manusia. Kenapa atuh make ditantang sagala aya puguh moal bisa mah
Allah menghormati bahwa manusia itu ketika diberikan akal ada jembatan keraguan sehingga ia bisa mencapai keyakinan. Di hiji waktu mah orang teh bisa kanu yakin teh lamun aya ragu heula. Bisa anu apal teh lamun orang sadayana teu apal heula. Nah Allah menghormat itu. Dan proses-proses yang ditempuh untuk kepada hal yang yakin itu salah satunya adalah berasal dari keraguan. Lamun manusia teu ragu-ragu acan gitu, dari mana ia bisa mencari kebenaran? Kalau manusia tidak merasa bahwa dirinya tidak tahu, bagaimana dia mau berusaha mencapai sesuatu yang dihakiki, yang ilmunya yakin. Nah maka iwati marhimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan walang taf'alu, maka kalian sebenarnya itu tidak bisa. Nah ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada yang disebut dengan Musailimah al-Kadzdzab. Dia seolah-olah ingin membuat syair yang mirip dengan Al-Quran katanya. Samping itu dia juga dilulukan sehingga dia merasa diaku sebagai nabi. Maka dia membuat syairnya itu sederhana tentang kelinci dan disebutkan kepada Abu Amr, kelinci naon eta kelinci teh celina dua, matana dua, kemudian badannya ada yang kurus dan ada yang gemuk. Ditanyakan ke Abu Amr, cek Abu Amr teh demi Allah nah mana ge apa kata bohong. Nah maka iwatimar himakumullah sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Kalau misalnya tidak bisa menyamai Al-Quran, maka kata Allah patakun naru, maka kalian harus takut kepada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang sudah disediakan untuk orang-orang kafir itu dari bahan bakarnya itu batu dan manusia. Nah iwatimar himakumullah, banyak ulama berpendapat bahwa neraka itu sudah ada, sudah diciptakan sekarang itu dengan dalil ayat ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj pun diperlihatkanlah bagaimana neraka dan surga. Ini jadi dalil bahwa neraka itu memang sudah ada dan disiapkan untuk manusia. Kenapa? Untuk jadi peringatan bagi manusia bahwa ada yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa azabnya yaitu neraka, dan ada yang hakiki dari balasan yang akan diterima oleh manusia yaitu surganya. Bahkan sampai dijelaskan waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan-bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Kata al-hijarah ada yang mengartikan bahwa ini batu kibrit. Batu kibrit itu adalah batu yang lebih busuk daripada bangkai, tapi ia berfungsi sebagai pemantik api. Dina ayat nusanes kullama khobat jidnahum sa'ira, nalika apinya itu mau padam kami tambahkan lagi dengan api yang menyala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan neraka itu sampai protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebagian dari apinya memakan sebagian yang lain, maka diizinkanlah untuk bernapas mengeluarkan pada dua musim, musim panas dan musim dingin. Iwatimar rahimakumullah, kalau manusia tidak pernah merasa takut terhadap janji Allah yaitu neraka, maka manusia akan jadikan sebagaimana bentuk ilustrasi kepala batu. Orang-orang Yahudi dikatakan summa qasat qulubukum fahiya ka hijarati aw asyadu qaswa. Jadi sebenarnya manusia itu kalau sudah tidak mau menerima kepala batu, bahasa orang di bejaan kitu di bejaan kieu teh teu daek narima. Jadi lamun misalna ku Allah Subhanahu wa taala dibebaskeun kana seuneu neraka itu lain salah Allah tapi kepala batuna, tapi penyangkalanana nu menyebabkan mereka disiksa dan masuk pada api neraka. Kalimat ini yang dikatakan wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun, lain kusabab kami tapi kusabab diri-diri anjeun sorangan anjeun diabuskeun kana seuneu neraka teh. Nah ihwati rahimakumullah,
penantangan untuk membuat Al-Quran itu bukan hanya pada lapan-lapan Al-Qurannya saja, tapi yang paling pokok adalah tentang apa yang ada dalam isi Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Syariat-syariat, hukum dan sebagainya adalah undang-undang yang paling baik yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mata lamun manusia neangan deui undang-undang saliantina Al-Qur'an eta teh hakikat nama kepala batu nyangka yen aya aturan nu leuwih hade ti pangeran, nyangka yen otakna nu pinter teh cenah bisa nyieun aturan anu bisa ngaberesan hirup manusia. Lamun misalna puntennya lamun ternak kan beres di ternakna teh kusabab ku aturan ti jelema nu ternakna, ai manusia erek ngabeberes hirupna ku aturan meunang nyieun jelema keneh kan teu kahati. Maka kalau manusia tidak menggunakan Al-Qur'an nya saprosna itu tiba heula teu beres-beres ayana pembunuhan, tiba heula teu beres-beres ayana perjinahan, tiba heula teu beres-beres ayana korupsi, maling jeung sajabana. Kenapa? Karena mungkin tidak menerima dan menggunakan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hukum-hukum tertentu Allah dengan langsung menurunkan hukumnya. Anu berzina kudu dirajam, anu penyimpangan seksual kudu dipaehan, anu maling kudu dipotong tanganna. Eta teh salah satu buktos yang moal beres penyakit kitu lamun teu ngagunakeun hukum eta. Ketika Rasulullah SAW turunkan ayat untuk memotong tangan bagi yang mencuri, ternyata dari beberapa tahun tidak terjadi ada yang dipotong tangan. Kenapa? Karena ibarat bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu dengan benar. Hak yang beres untuk manusia. Jadi sekali deui lamun misalna urang teu narima kan Al-Qur'an, kan aturan tong wakamah dina tingkat kenegaraan, tingkat anu besar, peraturan hirup urang sorangan wae oge ada yang merasa lebih baik aturan itu, maka meureun urang teh nyaeta siga kepala batu. Ai kepala batu mah nya bagianana neraka teu daek nurut ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang urang oge sok ulah pilih dina masalah hukum. Sarua sapuk loyok jeung kahayang dituturkeun anu henteu nututkeun nu sejen. Dina bab waris mun leuwih loba ditarima, tapi lamun saeutik teu narima ngagunakeun adat nu sejen. Maka iwati marhamatullah ieu cincirining meureunan kepala batuna manusia teh kitu. Maka ketika manusia sudah kepala batunya layak bagi Allah Subhanahu wa taala fattaqun nar allati waquduhan nas wa hijarah uiddat lil kafirin. Terakhir di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wa hijarah. Kasieun kana kayakinan ayana seuneun neraka teh teu cukup ke zaman iman mah dicekelan ku sorangan. Minimal kudu karasa kudu jadi kulawargana. Sabab urang lamun ningali hiji perkara nu nyilakakeun jeung pernah kaalaman ku urang kan embung lamun kaalaman kudu dipikanya minimal ku anak jeung pamajikan urang disebut kulawarga. Maka kasieun eta teh kudu jadi pamecut yen geuningan seuneun neraka teh bener hak hakikina. Tidak layak bagi orang yang beriman sudah merasakan hidayah, sudah meyakini bagaimana adanya api neraka, tapi geningan sosoranganan hirupna. Urang diajarkeun berjamaah, diajarkeun berjamiah teh sangkan tiasa salamet babarengan jeung abu surga babarengan. Sabab geningan babarengan mah insyaallah leuwih hampang. Berjamaah urang dibere pahala leuwih gede, berarti ka surgana leuwih hampang. Urang oge kitu silih carek dina kagorengan, silih ingetan lamun aya anu hilaf atawa apa teh karasa hampang nalika urang sadayana nyinglarkeun dina siksa seuneun neraka.
Tapi nasakitun sangat piatur insyaallah dina ayat salajengna Allah Subhanahu wa taala ngabubungah urang sadayana ku janji anu surga sabadana nyingsieunan ka urang sadayana ku siksa sina neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.